Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu mengenai prisma dan limas. Kompetensi dasar: membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang prisma, dan siswa juga mampu untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang limas. Yang pertama kali yang akan kita bahas ialah bangun ruang sisi datar prisma. Bentuk bangun ruang prisma sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, bentuk potongan kue, kalender, ubin, bentuk atap rumah maupun tenda pramuka. Dari sisi matematika, bentuk prisma ini sangat unik dan memiliki ciri-ciri khusus yang untuk dipelajari, yaitu menentukan luas permukaan dan volume prisma. Menentukan luas permukaan dan volume prisma sedikit lebih sulit daripada kubus dan balok. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi sejajar yang sama bentuk dan ukurannya. Sisi lainnya berbentuk segi empat yang diperoleh dari menghubungkan titik-titik sudut dua sisi yang sejajar. Berikut adalah bagian-bagian prisma. Yang pertama adalah sisi atas atap atau tutup. Yang kedua, rusuk tegak. Yang ketiga, sisi tegak. Yang keempat adalah sisi alas. Dan berikut adalah berbagai bentuk prisma. Prisma segitiga, prisma segi empat, dan prisma segi lima. Selanjutnya adalah ciri-ciri prisma. Yang pertama, prisma mempunyai sepasang sisi sejajar atau berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya. Kedua sisi ini selanjutnya disebut sisi alas dan sisi atas atau atap atau tutup. Yang kedua, titik sudut sisi alas dan sisi atas prisma dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang saling sejajar dan sama panjang. Rusuk-rusuk ini disebut rusuk tegak. Panjang rusuk tegak ini merupakan tinggi prisma. Selanjutnya, berikut adalah beberapa jenis prisma khusus sebagai berikut. Yang pertama, prisma yang semua sisi-sisinya berbentuk persegi disebut kubus. Yang kedua, prisma yang alasnya berbentuk persegi atau persegi panjang disebut balok. Selanjutnya yang ketiga, prisma yang alasnya berbentuk lingkaran disebut tabung. Selanjutnya adalah unsur-unsur prisma. Perhatikan tabel berikut. Jenis prisma: prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, prisma segi enam, prisma segi N. Untuk setiap jenis prisma, banyak sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi maupun diagonal ruang berbeda jumlahnya. Secara umum unsur-unsur prisma segi N di sini banyak rusuk sisi alas sebagai berikut. Yang pertama, banyak sisi. Sisi sama dengan N ditambah 2. Yang kedua, banyak rusuk. Rusuk sama dengan 3 dikali N. Yang ketiga, banyak titik sudut. Titik sudut sama dengan 2 dikali N. Yang keempat, banyak diagonal sisi. Diagonal sisi sama dengan N dikali buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Yang kelima, banyak diagonal ruang. Diagonal ruang sama dengan N dikali buka kurung N dikurang 3 tutup kurung. Selanjutnya, panjang kerangka, luas permukaan dan volume prisma. Perhatikan prisma segitiga A, B, C, D, E, F berikut.
Panjang kerangka sama dengan 2 dikali keliling alas ditambah 3 dikali tinggi sama dengan 2 dikali keliling alasnya adalah AB ditambah BC ditambah CA ditambah 3. 3 di sini adalah jumlah rusuk tegak dari prisma segitiga ABCDEF. Misalnya, di sini tersedia prisma segi 5. Jadi, untuk jumlah rusuk tegaknya ada 5, berarti 2 dikali keliling alas ditambah 5 dikali tinggi. Untuk luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, perhatikan prisma segi 5 berikut. Sudah dikatakan tadi bahwa rumus panjang kerangkanya adalah 2 dikali keliling alas ditambah 5 dikali tinggi. Untuk luas permukaannya, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Untuk volumenya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Perhatikan prisma segitiga berikut. Jika segitiga ABC berbentuk segitiga sama kaki, tentukan volume dan luas permukaan dari bangun prisma tersebut. Yang pertama, kita akan menentukan volume prisma. Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Karena prisma segitiga tersebut alasnya berbentuk segitiga, maka perhatikan gambar berikut. Pada segitiga ini, yang diketahui hanya alas dan sisi miringnya. Jadi, kita akan mencari tinggi dari segitiga tersebut. Karena pada segitiga CGB adalah siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. CG sama dengan akar dari BC kuadrat dikurang GB kuadrat. Sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar dari 100 dikurang 36 sama dengan akar dari 64 adalah 8. Jadi, untuk tinggi segitiga adalah 8 cm. Selanjutnya kita baru mencari volume prisma. Luas alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali AB dikali CG dikali AD sama dengan 1/2 dikali 12 ditambah 8 dikali 15 sama dengan 6. 6 diperoleh dari 12 dibagi 2 dikali 8 dikali 15. Jadi, hasilnya adalah 240. Jadi, volume prisma adalah 240 cm3. Selanjutnya kita mencari luas permukaan prisma. Luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah AB ditambah BC ditambah AC dikali tinggi. Sama dengan 2 dikali 1/2 dikali 12 dikali 8 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 12 dikali 15. Sama dengan 2 dikali 48 ditambah 32 dikali 15 sama dengan 96 ditambah 480 sama dengan 576. Jadi, luas permukaan prisma adalah 576 cm persegi. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik ini disebut titik puncak limas. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah unsur-unsur limas dan berbagai bentuk limas. Ciri-ciri limas. Yang pertama,
Limas mempunyai satu sisi alas dan tidak mempunyai sisi atap atau tutup. Yang kedua, setiap titik sudut sisi alas limas terdapat rusuk tegak yang ujungnya bertemu di satu titik. Yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Berikut adalah beberapa jenis limas khusus. Yang pertama, limas yang alasnya berbentuk lingkaran disebut kerucut. Yang kedua, limas yang alasnya berbentuk persegi disebut piramid. Unsur-unsur limas. Secara umum, unsur-unsur limas segi N sebagai berikut. Yang pertama, banyak sisi. S sama dengan N ditambah 1. Kita ambil contoh limas segi 5. Banyak sisinya adalah 5 ditambah 1 sama dengan 6. Yang kedua, banyak rusuk. R sama dengan 2 dikali N. 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang ketiga, banyak titik sudut. N ditambah 1. 5 ditambah 1 berarti 6. Pada limas segi 5, titik sudutnya ada 6. Yang keempat, banyak diagonal sisi, yaitu N dikali N dikurang 3 dibagi 2. Jadi, 5 dikali 5 dikurang 3 adalah 2, 2 dikali 5 10, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi, banyak diagonal sisinya adalah 5. Untuk diagonal ruang, limas tidak mempunyai diagonal ruang. Selanjutnya, panjang kerangka, luas permukaan, dan volume limas. Panjang kerangka sama dengan keliling alas ditambah N dikali rusuk tegak. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut atau luas alas ditambah luas sisi tegak. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah limas segi 4 beraturan mempunyai panjang sisi alas 12 cm dan tinggi sisi tegak limas 10 cm. Luas permukaan limas dan volume limas tersebut adalah: diketahui sisi alas 12 cm, tinggi sisi tegak 10 cm. Ditanya, luas permukaan limas dan volume limas. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai luas permukaan limas dengan rumus luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, karena pada limas segi 4 tersebut berbentuk persegi, maka rumus yang kita gunakan untuk luas alasnya adalah sisi dikali sisi. Jadi, luas permukaan sama dengan buka kurung sisi kali sisi tutup kurung ditambah 4 dikali buka kurung alas dikali tinggi dibagi 2 tutup kurung. Sama dengan buka kurung 12 dikali 12 tutup kurung ditambah 4 dikali buka kurung 12 dikali 10 per 2 tutup kurung. Sama dengan 144 ditambah 4 dikali 60 sama dengan 144 ditambah 240 sama dengan 384 cm persegi. Jadi, luas permukaan limas adalah 384 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume limas. Rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena pada limas persegi tersebut belum diketahui tingginya, maka kita akan mencari tinggi dari limas tersebut. Segitiga FOE siku-siku di O sehingga berlaku teorema Pythagoras. OE sama dengan akar dari EF kuadrat dikurang FO kuadrat sama dengan
akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan akar dari 100 dikurang 36 sama dengan akar dari 64 sama dengan 8 cm. Jadi, tinggi dari limas tersebut adalah 8 cm. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ingat, alas dari limas tersebut berbentuk persegi. Jadi, rumus yang digunakan adalah sisi kali sisi. Sama dengan 1/3 dikali sisi kali sisi kali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali 12 dikali 12 dikali 8 sama dengan 1/3 dikali 144 dikali 8 sama dengan 1152 per 3 sama dengan 384 cm kubik. Jadi, volume limas tersebut adalah 384 cm kubik. Baiklah anak-anak, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.